Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi subjek pajak dan objek pajak. Saya Zahra Zahari, Saya Wiwidani. Saya Wiadinda Zahra. saya Azhara Nadira. Pada materi yang pertama, kita akan membahas subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak, sementara objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak. Subjek pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, yaitu orang atau badan yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak luar negeri, yaitu orang atau badan yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dalam PPh. Yang pertama, orang pribadi, yang kedua, warisan yang belum terbagi, dan yang ketiga, bentuk atau badan usaha. Kapan sih mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif? Untuk subjek pajak orang pribadi, mulainya itu yang pertama ketika lahir di Indonesia, yang kedua tinggal di Indonesia lebih dari 12 bulan atau 1 tahun lebih, yang ketiga tidak tinggal di Indonesia tetapi memiliki penghasilan di Indonesia. Dan berakhirnya ketika yang pertama meninggalkan Indonesia selamanya, yang kedua tidak menjalankan usaha di Indonesia. Dan untuk subjek pajak badan, mulainya itu ketika didirikan di Indonesia dan tidak didirikan di Indonesia tetapi menerima penghasilan dari Indonesia. Dan berakhirnya ketika dibubarkan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Dan yang kedua tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Pengecualian subjek pajak. Yang pertama, badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat diplomatik asing dengan syarat tertentu. Yang ketiga, organisasi internasional, syarat dari Menteri Keuangan. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari pajak penghasilan sampai bea materai. Yang pertama itu ada PPh, pajak penghasilan. PPh ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang kita terima, misal dari gaji, honor, keuntungan usaha, sampai dividen. Tapi tidak semua penghasilan dikenakan pajak ya, ada juga yang dikecualikan kayak warisan atau keuntungan modal tertentu. Kita masuk ke PPN, pajak pertambahan nilai. PPN ini juga dikenakan setiap kali ada transaksi jual beli barang dan jasa yang masuk kategori kena pajak, tapi tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Misalnya barang ekspor dan jasa tertentu bisa dikenakan tarif 0% dan barang penting kayak sembako, pendidikan, dan layanan kesehatan itu bebas PPN. Kita lanjut ke PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau PBB ini pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Menariknya, PBB ini tetap dikenakan tanpa melihat kondisi ekonomi pemiliknya. Tapi ada pengecualian buat fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, dan rumah sakit pemerintah. Kita lanjut ke PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kalau PPNBM ini dikenakan khusus buat barang-barang mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Pajak ini beda sama PPN karena cuma dikenakan satu kali aja. Nah, contoh barang yang dikenakan PPNBM itu juga contohnya itu mobil mewah, perhiasan, dan rumah mewah. Jadi intinya ini pajak buat konsumsi barang-barang yang dianggap gak semua orang butuh atau bisa beli. Kita lanjut ke BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, kalau BPHTB ini muncul kalau ada perpindahan hak atas tanah atau bangunan. Bisa karena jual beli, hibah, warisan, atau pemisahan hak. Tapi kalau peralihannya untuk kepentingan negara atau wakaf bisa dikecualikan dari pajak ini. Yang terakhir ada bea materai. Nah, bea materai ini dikenakan pada dokumen yang punya nilai hukum, contohnya kayak akte notaris, surat perjanjian, surat berharga, sampai dokumen transaksi keuangan. Jadi, setiap ada dokumen penting, biasanya kita wajib tempelin materai sebagai bukti pengenaan pajaknya. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang jenis-jenis pajak di Indonesia.
Jadi, kesimpulan dari materi kita ini yaitu pertama, kita belajar tentang siapa yang kena pajak dan pajak itu dikenakan atas apa aja. Nah, yang namanya subjek pajak itu bisa orang atau badan yang wajib dibayar pajak. Misalnya nih, orang yang tinggal di Indonesia atau luar negeri yang punya penghasilan dari sini. Terus kalau objek pajak itu ini hal-hal yang dikenai pajak, contohnya kayak gaji, usaha, barang, atau sebagainya. Tapi tenang, gak semuanya kena pajak. Ada juga yang dikecualikan, kayak diplomat atau perwakilan negara asing. Jadi ada pengecualiannya juga. Terus juga tadi ada beberapa penjelasan tentang jenis-jenis pajak utama ya. PPH, PPN, PBB, PPNBM, BPHTB, dan Bea Matra yang terakhir. Jadi kesimpulannya itu pajak itu jenisnya memang banyak, tapi kalau kita tahu siapa yang dan apa yang kena pajak, insya Allah lama-lama kita bisa paham kok pelan-pelan. Seperti itu.